Assalamualaikum semuanya. Hai, kembali bersama saya yang biasa kasih materi secara highlight tentang hukum internasional. Kali ini saya akan memaparkan secara highlight tentang wilayah negara dalam hukum internasional, khususnya wilayah daratan. Dalam paparan kali ini saya menggunakan buku dari Prof. Mokhtar Kusumaatmadja, bukunya Prof. Sumaryo Suryokusumo, Prof. Setianingsih, dan Prof. Sefriani. Oke, kita mulai aja bahasan kita kali ini. Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama. Dapat dijadikan sebagai negara tentunya harus memiliki antara lain penduduk, kemudian wilayah, kemudian pemerintahan, dan pastinya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara lain, sesuai amanah dari Konvensi Montevideo 1933. Negara dalam memperoleh wilayah negaranya dalam hukum internasional secara konvensional antara lain dapat ditempuh dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui pendudukan atau okupasi. Okupasi atau pendudukan merupakan perolehan atau penegakan kedaulatan atas wilayah yang terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya belum pernah diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara. Unsur-unsur yang harus terpenuhi oleh tindakan okupasi adalah: yang pertama, adanya penemuan atau discovery terhadap wilayah terra nullius. Yang kedua, adanya niat atau kehendak dari negara yang menemukan wilayah baru itu untuk menjadikannya sebagai miliknya atau menempatkannya di bawah kedaulatannya. Yang ketiga, adanya niat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang efektif atau prinsip efektivitas. Adapun pentingnya tindakan-tindakan efektif dalam okupasi tampak dari beberapa putusan pengadilan internasional seperti Palmas Case, kemudian Clipperton Island Case, kemudian Eastern Greenland Case, dan juga yang terakhir adalah Sipadan Likitan. Cara perolehan wilayah yang kedua adalah aneksasi atau penaklukan. Aneksasi sendiri itu adalah penggabungan suatu wilayah negara lain dengan kekerasan atau paksaan ke dalam wilayah negara yang menganeksasi. Dewasa ini, aneksasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Antara lain Kellogg-Briand Pact 1928, kemudian pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, kemudian deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan baik dan kerjasama antar negara tahun 1974. Selanjutnya, cara perolehan wilayah melalui akresi. Akresi merupakan cara perolehan wilayah baru dengan proses alam atau geografis terhadap wilayah yang sudah ada di bawah kedaulatan suatu negara. Jadi proses atau kejadian alam tersebut dapat terjadi perlahan-lahan, bertahap, seperti endapan lumpur yang membentuk daratan, ataupun mendadak seperti pemindahan tanah. Contoh proses alam yang dimaksud antara lain tanah tumbuh, kemudian pembentukan pulau di mulut sungai, juga perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan terjadinya daratan baru. Oke, selanjutnya cara perolehan wilayah dengan cesi. Cesi adalah cara perolehan tambahan wilayah melalui proses peralihan hak dari suatu negara ke negara lain. Cesi dapat dilakukan dengan sukarela maupun dengan kekerasan. Dengan kekerasan pada umumnya akibat kalah perang, pihak yang kalah dipaksa melalui perjanjian internasional untuk menyerahkan sebagian wilayahnya kepada pihak pemenang. Cesi dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli yang pernah terjadi, yaitu penjualan Alaska oleh Rusia tahun 1867, kemudian tukar menukar Heligoland
dengan Zanzibar oleh Jerman dan Inggris tahun 1890. Kemudian penyewaan Hong Kong oleh Cina pada Inggris selama 99 tahun. Kemudian penyerahan Alsace-Lorraine tahun 1871 oleh Prancis pada Jerman akibat kalah perang yang kemudian dikembalikan pada tahun 1919. Selanjutnya, cara perolehan wilayah preskripsi. Berbeda dengan okupasi, preskripsi adalah pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Beberapa syarat bagi preskripsi menurut Fossil dan Johnson, sebagaimana yang dikutip oleh Ian Bromley, adalah yang pertama, kepemilikan tersebut harus dilaksanakan secara titre de souverain, yaitu pemilikan tersebut harus memperlihatkan suatu kewenangan atau kekuasaan negara dan di wilayah tersebut tidak ada negara lain yang mengklaimnya. Kemudian, yang selanjutnya, kepemilikan tersebut harus berlangsung secara terus-menerus dan damai. Tidak ada negara yang mengklaimnya. Dan yang terakhir adalah kepemilikan tersebut harus bersifat publik, yaitu harus diumumkan atau diketahui oleh pihak lain. Oke, saya ulangi lagi cara-cara perolehan wilayah negara. Yang pertama tadi okupasi, kemudian 2 aneksasi, ketiga akresi, kemudian yang keempat cesi, yang kelima adalah preskripsi. Biasanya itu disebut cara-cara yang klasik atau konvensional. Di masa Perserikatan Bangsa-Bangsa lahir 1945, di mana dalam piagam PBB tersebut mengamanahkan bahwa di pasal 1, kemudian pasal 5, kemudian pasal 73E, di mana wilayah atau bangsa yang masih di bawah jajahan asing bisa melaksanakan prinsip right to self-determination atau prinsip untuk menentukan nasibnya sendiri, yang pastinya di bawah supervisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pastinya dengan menghadirkan penguasa administratif atau administering power atau disebut sebagai negara penjajahannya. Cara ini bisa dilaksanakan dengan cara referendum, kemudian bisa dengan cara plebisit, kemudian dengan cara election. Hal ini terjadi kepada tim-tim pada saat zamannya B.J. Habibie, di mana tim-tim tersebut merupakan jajahan wilayah Portugal, bukan jajahan dari Belanda. Kemudian pada tahun 99, tim-tim diberikan opsi oleh B.J. Habibie pada saat itu memilih merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Hasil mayoritas pada saat itu, tim-tim memilih merdeka atau berpisah dengan NKRI, sehingga sekarang tim-tim menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dan berganti nama dengan Timor Leste. Itu salah satu praktek yang pernah terjadi di Indonesia tentang penerapan right to self-determination atau hak penentuan nasib sendiri. Jadi, right to self-determination merupakan perkembangan hukum internasional kontemporer atau modern dan sudah dianggap sebagai prinsip hukum internasional. Oke, segitu dulu bahasan kita kali ini. Bye-bye.